Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Atika Wiwi Utami dengan NPM A1A 019081, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, kelas 3C, mata kuliah TIK. Oke teman-teman semuanya, di sini dalam video dan kesempatan kali ini saya akan membahas tentang komunikasi massa. Mungkin teman-teman semuanya sudah paham dan sudah ngerti lah, dan paling tidak sudah mendengar apa itu komunikasi massa. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai komunikasi massa tersebut. Karena memang komunikasi ini erat kaitannya dengan kita, karena di mana-mana kita mendapat informasi, mendapat pesan, mendapat semuanya itu di komunikasi massa. Oke, sebelum saya ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu komunikasi massa. Komunikasi massa itu ada dua kata, yaitu ada komunikasi dan ada juga massa. Dimana dalam komunikasi itu pasti kita melibatkan sebuah pesan, pasti kita ingin menyampaikan pesan. Yang namanya komunikasi pasti ada penyampaian pesan, dan dalam komunikasi massa ini bukan hanya 1-2 orang, tetapi banyak orang. Yang namanya itu adalah massa, berarti sejumlah orang yang banyak. Oke, komunikasi massa. Komunikasi massa itu adalah penyampaian pesan yang sama dengan orang banyak atau sejumlah orang yang banyak. Nah, penyampaian pesan dalam sejumlah orang yang banyak itu bisa melalui media cetak, media elektronik, dan media online. Sekarang kita sering menggunakan yang namanya media online. Kenapa kita sering menggunakan yang namanya media online? Karena sekarang kita pakai HP, kita pakai laptop, di mana-mana kita buka IG, kita buka YouTube, kita buka Facebook, dan kita buka WA, buka semuanya itu, dan kita bisa mengetahui informasi itu ya dari sana, dari yang namanya itu media sosial, di mana media sosial ini erat kaitannya dengan komunikasi massa. Jadi kalau misal banyak pesan-pesan yang hoax seperti itu, biasanya itu kita lihat dari Facebook, dari IG, ya seperti itu. Jadi banyak pesan-pesan yang dapat kita cerna, kita amati itu ya dari media sosial. Komunikasi massa ini sangat berpengaruh penting sebenarnya di kehidupan kita sehari-hari, karena ini memang erat sekali kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke teman-teman, itu pengertian dari komunikasi massa. Selanjutnya kita ke ciri-ciri komunikasi massa. Untuk lebih jelasnya nanti bisa kalian lihat di sini ya, soalnya nanti kalau mendengar apa yang saya ucapkan mungkin kurang jelas, jadi bisa kalian lihat di sini, oke? Yang pertama itu ada komunikator dalam komunikasi luas massa melembaga. Jadi komunikasi ini bersifat melembaga ya. Terus yang kedua itu ada komunikan dalam komunikasi bersifat heterogen. Nah, seperti yang saya katakan tadi, komunikasi massa itu sama pesan yang ingin saya sampaikan. Misal saya ingin menyampaikan pesan kepada khalayak ramai bahwa saya ini. Nah, pesan yang saya sampaikan itu sama, tetapi untuk semua orang yang ada di media massa saya. Terus yang ketiga itu pesannya bersifat umum. Yang keempat itu ada komunikasi berlangsung satu arah. Ya, yang namanya media sosial, media cetak itu berlangsung secara satu arah, bukan seperti saat kita mengajar. Kalau saat kita mengajar di kelas itu kan tidak berlangsung satu arah, tetapi berlangsung bisa 2-3 arah. Oke, yang selanjutnya itu yang kelima adalah komunikasi menimbulkan keserempakan. Ya, jelas serempak ya. Yang keenam itu ada komunikasi massa mengandalkan peralatan teknis. Ya, itu sudah pasti. Yang ketujuh itu komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper. Oke, komunikasi massa ini pastinya dikontrol ya, tidak mungkin tidak dikontrol. Tapi bagaimanapun juga banyak sekali pesan-pesan yang menurut saya itu tidak bermutu
itu dan tidak perlu disampaikan di khalayak ramai, atau mungkin pesan-pesan yang bersifat hoax atau segala macam, itu kan itu pandai-pandai kita sendirilah dalam memilih pesan itu seperti apa. Karena seperti yang kita ketahui sendiri, ini apalagi sekarang masanya COVID-19 ya. COVID-19 ini banyak sekali tentunya teman-teman mendengar, COVID ini sudah ini loh, COVID. Jadi kita itu menganggap, waduh COVID ini banyak, waduh COVID ini. Jadi kita itu merasa takut. Kita itu boleh takut, boleh, yang namanya manusia wajar kan takut, tapi jangan sampai yang namanya berlebihan gitu ya. Kalau menurut saya jangan sampai berlebihan, cukup menjaga kebersihan dan patuhi protokol kesehatan, jangan sampai melanggar, karena pemerintah itu sudah menghimbau lah untuk kita semua sebagai rakyat seperti itu kan. Dan juga komunikasi massa ini memiliki fungsi, ya jelas yang namanya komunikasi kita pasti memiliki fungsi. Ada 10 macam fungsi di sini. Yang pertama itu ada fungsi informasi. Ya, kita ketahui sendiri dari tadi saya bilang komunikasi itu ada pesan, berarti ada informasi yang disampaikan. Kalau komunikasi tidak ada informasi yang disampaikan, ya kita mengobrol biasa saja kan. Sedangkan mengobrol biasa saja biasanya kita itu mempunyai pesan atau niat yang ingin kita sampaikan kepada teman kita, apalagi komunikasi massa di khalayak ramai. Yang kedua itu ada fungsi hiburan, namanya media massa ya. Komunikasi massa itu pasti ada hiburannya. Dan juga fungsi persuasi yang ketiga itu. Yang keempat itu ada transmisi budaya. Teman-teman bisa dilihat di sini ya. Yang kelima itu mendorong integrasi sosial. Yang keenam itu ada fungsi pengawasan. Ya pastilah ya ada pengawasannya, seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya itu tidak mungkin tidak ada pengawasan, pasti ada. Dan juga kita sudah mengetahui sendiri di dalam media sosial itu sudah ada undang-undangnya. Jadi tidak bisa kita sembarangan menyebarkan ini itu tentang keburukan orang lain, nanti kita bisa terkena undang-undang dan bisa masuk penjara. Jadi harus semaksimal mungkin memanfaatkan media massa itu sebaik mungkin. Jangan sampai kita itu seperti yang kita ketahui sendiri kan, banyak sekali orang yang masuk penjara gara-gara salah penyampaian di media sosial. Yang ketujuh itu ada korelasi. Yang ke-8 itu ada pewarisan sosial. Yang ke-9 itu ada melawan kekuasaan represif. Yang ke-10 itu ada menggugat hubungan trikotomi. Nah, itulah 10 macam fungsi dari komunikasi massa. Jadi teman-teman, kalau misal saya tadi kecepatan menjelaskan komunikasi massa, fungsi komunikasi massa, bisa dibaca di sini. Di sini. Jadi penjelasan dari saya, jika ada yang kurang berkenan atau kurang jelas nih, apa sih yang dibilang tadi kurang jelas, jadi bisa dilihat di sini sendiri. Ini sudah saya ketik di sini. Dan juga dalam komunikasi massa itu ada efek-efeknya. Jadi nggak komunikasi kayak gitu, nggak, pasti ada efek. Dan yang namanya sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang kita perbuat, itu pasti ada efek yang berdampak bagi kita sendiri maupun khalayak ramai. Karena kenapa? Karena komunikasi massa ini melibatkan khalayak ramai. Yang pertama itu ada efek ekonomi. Ya jelas, kita berjualan di Facebook. Oh teman-teman semuanya, beli yang pempek saya ini enak banget murce. Itu semuanya ada di ekonomis, karena kita bisa berjualan di komunikasi massa itu, kita bisa berjualan di media sosial. Yang kedua itu efek sosial, ya jelas terdapat efek sosial di dalamnya. Yang ketiga itu ada penjadwalan. Ya yang namanya kita seperti media elektronik saya bilang tadi ya, TV gitu. Kalau kita udah terbiasa nonton Jendela dari SMP, pasti kita itu dengan sendirinya terjadwal, dengan sendirinya kita itu pasti akan menonton.
Terus yang keempat itu ada penyaluran, ya jelas ada penyaluran dan juga ada perasaan, dimana seperti yang saya bilang tadi, jangan sekali-sekali kalian itu menyebarkan berita-berita karena itu bisa menyinggung orang lain, bisa menyakiti orang lain. Jadi bersikap baiklah di media sosial, jangan sampai ya menyakiti perasaan orang lain lah ya. Oke, terima kasih semuanya. Itulah video pembelajaran dari saya. Mungkin sedikit melenceng sedikit ya, tapi saya terima kasih atas perhatiannya. Saya Tika Witami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.